Oke Pak, selamat siang dengan Pak Antonius Gengbiono. Pak Yes. Antonius. Ya. Oke. Pak Antonius, mohon maaf Kak, kenalkan kami dari KMD PPG Prajabatan UNS Gelombang 1 2024. Hari ini mau minta waktunya panjenengan untuk melakukan kegiatan wawancara dalam maksud tugas kami untuk melengkapinya, yaitu terkait tentang mengenal penegak. eh, Apa saja sih penegak tugas dan kewajibannya itu apa. Berikut saya perkenalkan teman-teman saya, ada Farida Fauzia, dipanggil Mbak Farida, ada Nadia, ada Agnes Tasya, ada Septiana, dan saya sendiri Intan atau Nur Intan Anissa Devi. Gitu. Baik Kak, saya panggilnya kakak aja ya karena kita kegiatannya Ya, pramuka ya. Jadi kita panggilnya kakak saja. Untuk Kak Antonius, mohon maaf kami mau menanyakan terkait penegak itu sebenarnya apa sih Kak? Oke. Penegak itu adalah salah satu golongan ya, golongan pramuka. Kalau pramuka biasanya yang penegak itu umurnya antara 16 sampai 20 tahun. Ya. Kemudian penegak itu biasanya juga usia anak-anak SMA gitu. Kalau di sini itu semua sudah penegak ya, penegak. Penegak itu di sini baru pada tingkat penegak bantara. Ya, Oh gitu. sebenarnya ada dua, ada bantara dan laksana. Tapi di sini hanya ada bantara. Kemudian kalau di penegak SMA itu satuannya disebut dengan sangga. Ya, sangga disebut dengan sangga yang biasanya terdiri dari satu sangga itu 6 sampai 8 orang gitu ya. Kemudian biasanya dipimpin oleh seorang pimpinan sangga, biasa disebut dengan pinsa. Kemudian kalau kemudian level di atasnya ambalan, kemudian sangga-sangga itu kalau di sini di bawah naungan ambalan. Ya, kalau di sini ambalannya ada dua karena satuan terpisah ya. Ambalan Santa Maria dan ambalan Santo Yosef itu. Nah, dalam ambalan itu ada peradananya, ada pradaninya. Jadi kalau diosis ketua itu kami di ambalan itu namanya pradana dan pradani. Itu ada kirani atau sekretarisnya, ada juruwang, kemudian ada dewan adat biasanya gitu ya, ada pemangku adatnya, ada dewan adatnya. Nah, maka biasanya dewan adat itu anak-anak yang di kelas 11 atau 12 gitu ya. Ini jadi kemudian pertama itu sebagai tamu dulu kelas 10, kemudian kalau dulu itu kelas 10 tamu dulu, nanti menjadi menjadi anggota penegak, kemudian kemudian akan dilantik jadi bantara gitu. Jadi bukan langsung masuk bantara, tapi ada proses di sini dulu baru jadi dari bantara. Tuh, kemudian yang dari bantara ini dipilih menjadi dewan ambalan gitu. Dewan ambalan itu ada tadi pradana, pradani, ada sekretaris atau kerani tadi, ada juruwang dan sebagainya gitu. Tuh. Ya. Oke, berarti itu penegak itu secara detailnya adalah dia yang berusia di SMA gitu nih Kak. Ya, Terus kemudian Kak, itu. untuk perbedaan pramuka penegak dengan yang lainnya, karena kan untuk golongan itu kan di dalam pramuka itu ada siaga, ada golongan penggalang, ada golongan juga penegak. Perbedaannya itu di mana? Perbedaannya ada, yang pertama pasti dari usianya pasti berbeda ya, usianya. Kemudian biasanya orang-orang menyebutnya sangat mudah. Kalau penegak itu ya kalau siaga di SD gitu ya, antara kelas 4, kemudian ada penggalang itu antara 5 sampai SMP begitu ya. Itu bedanya pasti di usia. Kemudian kalau tadi di penegak itu disebut dengan sangga satuannya, maka ada barung di siaga, kemudian ada regu ya di penggalang itu begitu. Nah, kemudian cara menyebutnya pun kalau penggalang kan Yanda Bunda, disiakan Yanda Bunda, kalau di penegak udah kakak gitu. Kemudian perbedaannya juga dari segi SKU-nya juga berbeda. Kalau penegak biasanya disiapkan untuk terjun langsung ke masyarakat. Ya, saya sudah ada bisa memimpin diskusi ya,
di SKU itu, kemudian sudah bisa apa apa itu kesenian tradisionalnya udah harus bisa. Jadi kalau di penegak seperti itu, jadi di SKU juga berbeda. Intinya disiapkan untuk langsung terjun dalam masyarakat. Kalau untuk kegiatan pramuka penegak di SMA Yosef itu seperti apa? Kegiatannya apa? Ya, baik. Kami di kegiatan di sini ada karena kami itu ada kan sekolah yayasan Katolik, maka ada dua, kami bisa ikut ke MNPK, yaitu Majelis Pendidikan Katolik ya, Katolik itu, dan di Warcap, kalau di pemerintah di Warcap. Maka kami juga akan ada kegiatan dua tuh, dan sering kami berbenturan kelihatannya ya, dan keduanya. Kalau di Warcap sendiri, kami biasanya ada pelatihan KMD, ya, seperti kakak ini ya, kami ada KMD dari Warcap. Maka Bapak Ibu guru yang belum ikut bisa ikut. Kemudian ada Jota Joti, kemarin kami ikut. Kemudian ada Raimuna Nasional, kami mengirimkan satu anak di tahun 2023 itu Dikta sampai ke Cibubur itu. Kemudian Raimuna cabang juga ada. Biasanya kalau ada ada ulang janji juga untuk. Kemudian kalau NMPK biasanya kami ada jadian pinsa, Mbak Pinsa, seperti itu kami ikut. Kemudian ada kalau di NMPK itu biasanya temu penegak se-JPL, seluruh Yayasan Pangudi Luhur, maka kami ikut. Kemudian kalau di internal sendiri kami ada penerimaan tamu, kemudian ada kemah awal tahun, kemudian ada diklat Dewan Ambalan, ada kemah akhir tahun. Kebetulan untuk tahun ini diklat Dewan Ambalan karena sekarang nggak wajib lagi ya, maka kami hanya ekstra pramuka, silahkan yang ikut karena sudah ada wajib lagi. Yang mau ikut pramuka kami wadahi, dan nanti tanggal 16-17 kami akan diklat di Mongkrang, Tawangmangu. Itu kegiatan-kegiatan kami seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya untuk mengenalkan dunia penegak kepada kami. Sama-sama Mbak. Semoga nanti pramuka di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef semakin maju dan Amin. semakin jaya. Ya, Terima kasih. sama-sama Mbak.